Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam mana yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya, karunia iman, karunia Islam, dan karunia ihsan. Dan karunia yang paling terbesar yaitu adalah karunia nikmat sehat. Sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaatan yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Langsung saja yang ketiga, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami selaku kelompok 7 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dengan anggota 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri dan yang kedua ada Mbak Zulaiha Nurul Ihsani. Di sini kami di kelompok 7 ini mendapatkan tema dualisme atau dikotomi pendidikan Islam di Indonesia sesuai pembagian dari dosen kita Ustadz Datim SPD MPD. Langsung saja teman-teman untuk pembahasannya terkait tentang judul kita pada presentasi ini, dualisme atau dikotomi pendidikan Islam di Indonesia. Untuk peta pembelajarannya dan poin-poin pembelajarannya, yang pertama adalah pengertian dualisme atau dikotomi, yang kedua sejarah dualisme pendidikan Islam, dan yang ketiga pandangan Islam mengenai dualisme pendidikan, yang keempat dampak akibat dari dualisme pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir solusi dalam menangani dualisme pendidikan di Indonesia. Oke, untuk menghemat waktu teman-teman, mungkin langsung saja di sini akan saya sampaikan terkait tentang poin yang pertama pengertian dualisme atau dikotomi. Untuk penjelasannya, pengertian dualisme atau dikotomi pendidikan. Dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesandaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Jadi di sini dualisme ini dual, ada dua jenis instansi agama Islam dan kedua dari ilmu umum. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Dan dualisme dikotomi di sini bukan hanya masuk pada tataran pemilihan, tetapi masuk pada wilayah pemisahan dan membedakan sehingga jelas merusak nilai, spirit, dan pendidikan Islam. Selanjutnya, dan di Indonesia bidang pendidikan ditangani oleh 2 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawahi lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, dan hingga perguruan tinggi umum. Dan sedangkan Kementerian Agama mengurusi lembaga pendidikan dari RA, MI, MTS, dan MA hingga perguruan tinggi agama Islam seperti UIN, IAIN, STAIN, dan PTIS. Dan kedua lembaga penyelenggara pendidikan tersebut merupakan bagian sistem pendidikan nasional. Walaupun jelas di sini untuk Kementerian Agama lebih menaungi pendidikan yang notabene background-nya lebih banyak agamanya, dan sedangkan umum itu dipegang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk poin selanjutnya yang kedua yaitu sejarah dualisme pendidikan Islam. Nah, pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 tentang
kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Putusan ini dikutip Impres nomor 15 tahun 1974 tentang apa? Tentang pelaksanaan keputusan presiden tersebut. Putusan ini mendapat tentangan keras dari kalangan Islam. Alasannya mengapa? Karena madrasah harus dikelola oleh Kemendikbud sebagai satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan hal ini cukup beralasan dikaitkan dengan setting sosial politik yang berlangsung pada awal pemerintahan Orde Baru, yang menerapkan kebijakan politik yang dimarginalkan politik Islam melalui pengepikiran partai politik Islam. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Saudari Julia Handul Insani selaku anggota dari kelompok itu juga. Mungkin waktu dan layar saya persilahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang baru disampaikan. Munculnya reaksi keras dari umat Islam disadari oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintahan kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB pada tanggal 24 Maret 1975 yang inti dari ketetapan dari SKB ada 3 materi, yaitu yang pertama, agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Untuk yang kedua, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas. Yang ketiga, agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai dualisme pendidikan. Ulama-ulama terdahulu tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Namun, menurut Muhammad Abduh, harus ada skala prioritas di mana ilmu agama perlu diajarkan pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama. Dia harus tahu hakikat agamanya supaya punya identitas, sistem moral yang kuat, dan visi yang jelas. Jadi, dapat dikatakan bahwa ternyata ilmu orang dulu hampir tidak mengenal istilah dualisme ilmu, karena bagi mereka semua aliran ilmu itu berada dalam satu atap bangunan pemikiran dan bersumber dari Allah, Zat yang Maha Esa. Selanjutnya ada dampak akibat dari dualisme pendidikan di Indonesia. Munculnya dualisme pendidikan di Indonesia mempunyai dampak image yang negatif. Antara lain, untuk yang pertama, arti agama telah dipersempit, yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini. Yang kedua, sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri. Untuk yang ketiga, sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam umumnya berkemampuan rendah, maka mutu tamatannya adalah tergolong kelas 2. Untuk yang keempat, kegiatan keagamaan dan api keislaman perguruan agama Islam kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan dengan perguruan tinggi umum. Di sini ada solusi dalam menangani dualisme pendidikan di Indonesia. Untuk memecahkan masalah dualisme pendidikan, menurut Al-Faruqi, jalannya adalah melakukan islamisasi ilmu, yang artinya akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna dan merasakan itu sebagai perintah agama. Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama ke dalam satu sistem, sebagian bagi dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang tunggal. Pergumulan itu secara bertahap harus menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang signifikan, tentu butuh proses yang panjang dan mungkin terjadi ketegangan politik di antara komponen yang berbeda pandangan. Lanjut, dalam rangka menyikapi dan menangani dualisme pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa langkah yang ditawarkan, yaitu yang pertama, harus ada keberanian pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
atau UUSPN. Yang kedua, harus ada keinginan yang kuat dan action nyata dari pihak perguruan tinggi baik PT UN maupun PT AI sebagai lembaga keilmuan dan pencetak agent of change dalam mengintegrasikan ilmu umum dan agama itu sendiri, dan dilanjutkan dengan sosialisasi pemahaman berupa kajian-kajian kepada pemerintah dan masyarakat agar dampak-dampak yang ditimbulkan jika dualisme pendidikan di Indonesia ini terus dipertahankan. Untuk yang ketiga, masyarakat harus mengubah cara pandang terhadap dualisme pendidikan, bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh dua lembaga dalam sebuah negara akan menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih antar lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, wajah baru pendidikan Islam hendaknya berwujud pendidikan bermutu. Dualisme pendidikan hanya mengakibatkan persoalan-persoalan yang rumit. Islam tidak pernah mengotak-kotakkan ilmu, bahkan Islam memiliki konsep bahwa ilmu itu sebenarnya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Dari simpulan materi kita, yaitu tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semua saling terkait dan saling melengkapi. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat menunjukkan betapa penting antara keduanya dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam disiplin ilmu pun tidak harus dibedakan ilmu duniawi dan yang lain, yaitu ukhrawi. Pada kenyataannya, dualisme pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih melingkupi pendidikan nasional. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas pengelolaan pendidikan agama berhadapan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola pendidikan umum, sehingga muncul persoalan-persoalan, yakni dualisme dalam pendidikan di Indonesia. Adanya dualisme dalam pendidikan, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama, sampai sekarang masih tampak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab ke-6 Pasal 15 tentang Sisdiknas, yaitu yang berbunyi jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, dan keagamaan. Dari pasal tersebut tampak sangat jelas bahwa adanya terjadi dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas presentasinya. Nah, mungkin itu teman-teman presentasi dari kelompok 7 yang mengambil tema dualisme atau dikotomi pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Dan mungkin bila ada salah kata dan salah ucapan dari kelompok kami, kelompok 7, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan bila ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di ana insanu makanu khata wa nisyan, karena manusia itu tempatnya salah. Dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Bapak Dartim FPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.